Sudah ya? Oke. Nah, kita akan melanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Setelah kita UTS kemarin kan, UTS kemarin kan isinya ya fungsi, kekontinuan, sama limit ya. Nah, sekarang materi kita hari ini yang selanjutnya yaitu tentang turunan ya. Kita sudah mulai masuk turunan. Karena turunan itu kita nanti akan banyak menggunakan limit. Karena dari pendefinisian turunan itu ya menggunakan limit sendiri ya. Oke. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat PPT-nya? Sudah ya. Ya, jadi sebenarnya setelah UTS itu nanti sebenarnya ada banyak sekali materi ya, ada beberapa poin gitu. Tapi karena di sini kan kayaknya kalau dibahas semua tidak cukup ya, makanya saya bagi dua untuk pertemuan yang ketiga ini. Kita akan membahas tentang derivatif dan properties ya, dan sifat-sifatnya. Kemudian bentuk tak tentu, terus kemudian aplikasi dari diferensial itu sendiri seperti itu. Ya, aplikasi dari turunan itu sendiri ya. Nah, untuk bagian yang pertama, langsung saja kita masuk di sini. Pendefinisian dari turunan di titik C ya, itu adalah kita menggunakan limit ya f aksen C sama dengan limit h menuju 0 di mana fungsinya adalah f c plus h ya. Nah, di sini ada tambahan plus h-nya ya. Kemudian dikurangi dengan fc dibagi dengan h. Ya, jadi turunan itu kan konstruksinya kan kita ibaratnya apa ya? Dimulai dari sebuah kemiringan ya. Enggak. Teman-teman semua sudah diajarin kan bagaimana cara mengkonstruksi definisi dari turunan itu ya, karena turunan itu adalah bisa dikatakan kemiringan sebuah garis ya, kemiringan sebuah garis singgung di titik tertentu. Pengaturan saya itu nggak bisa ini ya, langsung masuk ya teman-teman ya, jadi harus saya ketik satu-satu gitu, jadi nanti diingatkan kalau ada temennya yang masuk ya. Ya. Jadi seperti ini ya teman-teman semua ya, untuk definisi dari turunan itu sendiri gitu. Kemudian juga biasanya itu ada beberapa versi gitu ya, yaitu dengan memisalkan gitu ya. Memisalkan C plus H-nya ini gitu kan diganti dengan apa biasanya? Diganti dengan X gitu ya. Nah, maka nanti nilai H-nya itu sama dengan C-nya bisa ke kiri, yaitu X min C gitu. Sehingga nanti nah, oke. Sehingga nanti kita bisa menggunakan definisi limitnya menggunakan yang satu ini ya, yaitu limit H menuju 0. H menuju 0 itu ketika nanti X-nya akan mendekati C ya, ini ya. Ini supaya H itu menuju 0, maka nanti kan X-nya itu harus sedekat mungkin dengan C ya, biar hasilnya 0 gitu. Maka nanti di sini adalah limit X mendekati C. Nah, fungsinya di sini nanti C plus H-nya tinggal diganti dengan X ya. Tadi kan X sama dengan C plus H. Fx dikurangi dengan Fc. Kemudian H-nya itu diganti dengan X. Nah, biasanya nanti bisa teman-teman semua menggunakan definisi ini. Boleh ya, sama saja gitu. Ya, dari pendefinisian limit ini sendiri, apakah ada pertanyaan dulu? Sementara belum ada ya kayaknya ya.
Halo, teman-teman semua masih on kan? Salah satu kekurangannya, misalkan community memang saya tidak bisa mengkontrol teman-teman semua ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke, jadi di sini nanti definisi dari turunan menggunakan ini ya, walaupun nanti sebenarnya ada beberapa kemudahan-kemudahan pada teorema kan. Misalkan contohnya yang sering kita gunakan, misalkan x pangkat n gitu ya. Fungsi yaitu x pangkat n nanti kalau diturunkan kan jadinya adalah n-nya ke depan gitu kan, dikali dengan x pangkat n dikurangi dengan 1 seperti itu ya. Dan nanti ada beberapa teorema termasuk teorema-teorema tentang urutan dari fungsi trigonometri gitu ya. Dan oke, supaya lebih mendalami tentang pendefinisian turunan menggunakan limit ini, nah kita langsung coba mengerjakan soal yang ini gitu ya. Ini seperti biasa soal-soalnya saya ambil dari tahun-tahun lalu gitu ya. Ya, kita disuruh menentukan f aksen 3 ya. Jika fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat min 7 jika x-nya di antara satunya termasuk, tapi tiganya tidak termasuk ya. X-nya di antara 1 dan 3. Kemudian fungsinya 2 dikali dengan akar dari x kuadrat min 8 jika x-nya itu di antara 3, 3-nya termasuk, dan 5, 5-nya juga termasuk ya, atau x-nya lebih besar sama dengan 3 dan x-nya kurang dari sama dengan 5. Oke, nah bagaimana caranya kita mengerjakan ini? Kita akan menggunakan definisi dari limit ya. Karena kan f aksen 3 ini kan seperti biasa ya, menjadi titik di antara ini ya, titik di antara dua fungsi ini kan. Nah, itu nanti harus hati-hati. Nah, sesuai dengan definisi limitnya tadi, limit f aksen x-nya itu sama dengan limit h menuju 0. Di sini nanti saya sering menggunakan limit h menuju 0 aja ya. Atau ya mungkin kalau misalkan teman-teman pengen nyoba yang pakai yang satunya ya monggo gitu ya. Nah, tapi nanti saya akan sering menggunakan ini. Limit h menuju 0 dari f x plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h. Nah, ini nanti yang hati-hati itu adalah di fungsi ini nih. Fungsi f dari x plus h gitu kan. Karena nanti x plus h, h ini adalah menuju 0 gitu kan, tapi dia nggak 0 kan, artinya dia punya nilai gitu. Sehingga kalau x plus, kalau h-nya positif, berarti kan x ke kanan dikit ya. Kalau ke kanan dikit maka nanti menggunakan fungsi yang ini gitu. Oke, sedangkan jika h-nya negatif gitu ya, negatif ke kiri gitu kan, kiri 0 kiri sedikit, maka nanti fungsinya akan menggunakan yang ini seperti itu. Nah, ini nanti yang perlu hati-hati itu di sini teman-teman semuanya. Oke, definisinya ini, nah kita disuruh menentukan f aksen 3 gitu ya. Nanti x-nya silahkan diganti dengan 3 aja, nggak apa-apa langsung ya. Oke. Ya, jadi untuk menentukan f aksen 3 ini dengan menggunakan limit, berarti kan kita apakah limitnya ini tuh ada gitu ya. Nah, pertemuan kemarin limitnya ada gitu ya. Cara kita menentukan limit supaya limitnya ada itu kita menggunakan apa coba? Menggunakan limit kanan dan limit kiri ya, betul ya. Maka nanti limitnya h ini didekatkan menuju 0 dari kanan dan juga 0 dari kiri ya. Nanti kalau hasilnya sama, berarti nanti limitnya itu ada. Jadi caranya seperti itu. Oke, kita langsung
menentukan limit kanannya dulu ya, yaitu limit dari H menuju 0 dari kanan ya. Terus kemudian fungsinya berarti kan F dari X plus H dikurangi dengan Fx dibagi dengan H. Oke, langsung saja kita masukin. Untuk H-nya menuju 0, tapi dari kanan, ya, dari sisi kanan. Berarti kan nanti kan X plus H-nya ini adalah nanti 3 ditambah bilangan yang sangat kecil ke kanan ya. Berarti nanti 3 plus sedikit ya, 3 lebih dikit ya. Ini bisa kita langsung masukin aja nilai 3-nya, karena disuruh menentukan F aksen 3 kan. 3-nya kita masukin ya. Nah, untuk X-nya 3 ke kanan, kita menggunakan fungsi yang bawah ini, yaitu 2 akar X kuadrat min 8. Jadi 2 akar. Nah, X-nya ini diganti dengan 3 plus H ya. X plus H, berarti kan 3 plus H dikuadratkan ya. Oke, kemudian dikurangi dengan 8. Di sini dikurangi dengan F3-nya. F3 itu berarti kita masukin nilai X-nya diganti dengan 3 saja ya, yaitu 2 dikali dengan akar 3 dikuadratkan 9 dikurangi dengan 8. Nah, seperti ini. Nanti dibagi dengan H. Oke, langsung kita kerjakan. Limit H menuju 0 dari kanan, 2 akar. Oke, 3 plus H dikuadratkan. Ini teman-teman semua tinggal kita kuadratkan aja ya. 3 plus H, kita menggunakan aturan yang ini. A kuadrat plus 2AB ditambah dengan B kuadrat ya. Nanti A-nya adalah 3 dan B-nya adalah H. Sehingga nanti didapatkan ini adalah 9 ditambah dengan 6H ditambah dengan H kuadrat. Nah, kemudian dikurangi dengan 8. Selanjutnya dikurangi, ini 2 dikali dengan akar 9 dikurangi dengan 8. 9 dikurangi 8 itu 1, 1 diakarin 1, kemudian dikali dengan 2 ya, jadinya 2. Jadi min 2 di sini dibagi dengan H. Oke. Nanti bisa kita kerjakan lagi, kita hitung aja ya, yang bisa kita hitung. Limit H menuju 0 dari kanan, 2 akar, nah ini kan 9 dengan min 8 kan bisa kita hitung ya, hasilnya di sini 1 ditambah dengan 6H ditambah dengan H kuadrat. Nah, dikurang dengan 2 dibagi dengan H. Oke, ini bentuknya masih bentuk 0 per 0 ya kayaknya ya. Kalau kita masukin kan nanti kan H-nya 0 kuadrat berarti 0. Nah, ini nanti 6 dikali 0 juga 0, ditambah 1, 1 kan. 1 diakarin 1 dikali dengan 2 hasilnya 2. 2 dikurangi 2 0. Nah, yang bawah juga 0. Maka kan bentuk limit ini menjadi bentuknya 0 per 0 gitu ya. Maka menurut yang pertemuan sebelumnya gitu ya, kita harus mengerjakan limit ini ya. Kita harus mencoret-coret nilai H-nya. Nah, karena di sini bentuknya akar, berarti harus kita kalikan dengan sekawan gitu ya caranya. Kita kalikan dengan sekawannya, yaitu 2 maaf nih, 1 plus 6H plus H kuadrat ditambah dengan 2 ya. Ini sekawannya ini ya. Kemudian izin saya menyimbolkan ini dengan bintang ya. Untuk menghemat tulisan aja ya. Nah, kayak gini aja. Oke, nanti kan dari sini yang atas kita kurangi dengan yang atas, yang bawah dikurangi dengan yang bawah kan. Nah, untuk yang atas dikali yang atas hasilnya berapa? Ya, kita menggunakan sifat ini aja ya, yaitu A plus B dikali dengan A min B. Hasilnya nanti A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat.
dia dianggap bahwa A-nya itu adalah yang 2 akar dari 1 plus 6H ditambah dengan H kuadrat ya, dan B-nya itu adalah 2. Sehingga kalau A plus B kali A min B ya nanti masing-masing ini kita kuadratkan. Ya, masing-masing ini kita kuadratkan. Limit H menuju 0 dari kanan berarti 2 akar 1 ditambah dengan 6H ditambah H kuadrat, ini tuh kita kuadratkan, dikurangi dengan B-nya adalah 2, juga dikuadratkan, dibagi dengan H. Nah, seperti ini. Oke, kemudian bisa kita kerjakan 2 akar 1 plus 6H plus H kuadrat, kalau dikuadratkan nanti masing-masing kita kuadratkan, 2 dikuadratkan, akarnya juga dikuadratkan. Nah, seperti ini. Kemudian 2 kuadrat 4 dikali dengan akarnya. Akar ini kalau dikuadratkan akarnya hilang kan? Jadinya 1 plus 6H ditambah dengan H kuadrat. Dikurangi dengan 2 kuadrat adalah 4 dibagi dengan H. Seperti ini. Oke, kemudian tinggal kita kalikan aja ya. Kalikan 4-nya dengan 1 plus 6H ditambah H kuadrat. Limit H menuju 0 dari kanan, 4 ditambah dengan 24H ditambah dengan 4H kuadrat. Dikurangi dengan 4, dibagi dengan H. Nah, kemudian bisa kita kerjakan lagi, 4 bisa kita saling coret-coret ya. Limit H menuju 0 dari kanan. Nah, ini H-nya kan ada faktor yang sama nih. H-nya bisa kita keluarkan 1. Jadinya H dikali dengan 24 plus 4H. Seperti ini dibagi dengan H. Dah. Kemudian H-nya bisa kita coret-coret. Nah, sudah. Jadi pembuat nolnya di sini sudah kita coret-coret kan? Maka langsung saja bisa kita masukin nilai limitnya ya, limit dari H menuju nolnya. Sehingga nanti 24 ditambah dengan 4 dikali dengan 0. 4 kali 0 hasilnya 0, maka di sini hasilnya adalah 24 ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Atau mungkin ada nggak di sini ya? Maksudnya barangkali ada yang mau ingin berdiskusi dan ingin mengoreksi juga ya. Nilai limitnya adalah 24. Oke. Tidak ada ya? Nah, cek ya, benar nggak sih limitnya 24? Kalau misalkan kita agak ragu gitu ya, kita bisa coba cek aja ya. Fx-nya itu sama dengan berapa tuh? 2 akar dari X kuadrat min 8 ya. Ini kan kalau diturunkan, teman-teman semua kalau diturunkan berarti kan 2 dikali dengan, ini diper dulu ya, 2 kali akar X kuadrat min 8 gitu kan, dikali dengan turunan dari X kuadrat min 8 yaitu 2X. Ini bisa kita coret-coret. Terus kita masukin nilai F aksen 3. Nah, ini nanti 2 dikali 3 itu ternyata 6, 9, ya hasilnya ini. Bentar, ini ada perhitungan yang salah nggak ya teman-teman semuanya ya?
Oh iya, bintangnya ya. Lupa. Oke, tadi saya ada bintangnya ini ya. Ini saya lupa masukin bintangnya. Ini juga saya lupa masukin bintangnya di sini. Nah, bintangnya itu tadi apa sih? Yaitu 2 akar 1 plus 6H plus H kuadrat ditambah dengan 2 ya. Nah, ini kalau hanya kita masukin nilainya 0, berarti 2 akar 1 ditambah dengan 0 tambah 0 ditambah dengan 2 ya. Nah, nanti kan ini hasilnya akar 1 dikali dengan 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Nah, oke, jadi nanti bintangnya di sini adalah 4 ya ternyata ya. Berarti dibagi dengan 4. Nah, hasilnya sama dengan 6. Ya, oke. Tadi saya menyimbolkan tapi lupa memasukkan sendiri ya. Oke, terima kasih ya tadi. Apa? Oke. Ya, jelas ya di sini ya berarti ya hasilnya ya. Hasilnya adalah 6. Oke, kemudian kita cek yang dari arah kiri. Yaitu limit H menuju 0 dari kiri. F ya. Benar ya. Fx plus H dikurangi dengan Fx. Ini harusnya kita ganti langsung aja dengan 3 ya. Karena yang ditentukan itu adalah 3. Dibagi dengan H. Oke, limit H menuju 0 dari kiri. F3 plus H-nya itu negatif ya. Berarti kan 3 kurang dikit. Kalau 3 kurang dikit kita menggunakan fungsi yang atas ya. Karena di sini X-nya itu di antara 1 sampai 3 kurang dikit. Menggunakan X kuadrat min 7. Oke, kemudian kita masukin X kuadrat min 7, berarti kan X plus H dikuadratkan dikurangi dengan 7 gitu ya. Nah, ini benar ya. Kemudian dikurangi dengan F3. F3-nya itu ya kita menggunakan yang bawah ini. Karena 3 itu termasuk di sini, menggunakan fungsi yang 2 akar X kuadrat min 8. Ya, tapi enggak masalah. Oh ya, ini tak ganti 3 dulu. Nanti F3-nya itu tadi kan kalau kita masukin X sama dengan 3, di sini hasilnya 2 ya ini ya. Nah, jadi langsung saja kita kurangi dengan 2 dibagi dengan H seperti itu. Kemudian bisa kita hitung limit H menuju 0 dari kiri. 3 plus H dikuadratkan itu sama ya kayak tadi ya, yaitu 9 plus 6H ditambah dengan H kuadrat dikurang dengan min 7 min 2 itu adalah min 9 dibagi dengan H. Nah, nanti di sini bisa kita coret-coret 9 dengan 9-nya sehingga didapatkan limit H menuju 0 dari kiri. H-nya bisa kita keluarkan 1, 6 ditambah dengan H dibagi dengan H. Nah, di sini kan bisa kita coret-coret kan. Dan kita masukkan nilai limitnya, maka hasilnya juga 6 ya. Nah, maka karena limit kiri itu sama ya dengan limit kanannya kan. Maka limitnya ada ya. Ada dan tadi berapa? Limit H menuju 0 dari F 3 plus H dibagi dengan F3. H ini kan sama aja dengan F aksen 3-nya sendiri ya. Nah, ini ternyata hasilnya sama dengan 6 seperti itu. Ya, jadi clear untuk apa namanya? Mengerjakan turunan menggunakan definisi ya. Kurang lebih caranya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman semuanya? Biasanya itu kalau di kelas kan gitu ya, saya bisa sambil melihat gitu ya ekspresi teman-teman semuanya gitu. Kadang kalau terbiasa gitu kita ngajar gitu ya, kadang itu bisa kelihatan gitu ya dari ekspresinya.
Makanya nanti biasanya tuh saya tekankan di tertentu ya yang mungkin dianggap sulit gitu kan. Nah, tapi karena ini nggak bisa ngelihat, jadi ya sudah gitu kan. Berarti teman-teman nggak ada pertanyaan ini ya? Aman ya? Ya, belum ada. Oke. Paham, Mas. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu Tu Ellen sudah mewakilkan semua teman-teman. Oke, kalau gitu bisa kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat terkait tentang turunan ya. Tentang turunan, ada penjumlahan dua fungsi gitu kan, terus kemudian perkalian skalar dan perkalian dua fungsi kalau diturunkan itu seperti apa gitu ya. Dan juga ada pembagian dua fungsi ya, yaitu UX per VX gitu. Nah, itu nanti turunannya seperti apa. Nah, kurang lebih hasilnya ya seperti ini ya, F aksen sama dengan U aksen X ditambah dengan V aksen X gitu ya. Kalau penjumlahannya gitu. Terus kemudian kalau perkalian dengan K ya, perkalian skalar K dikali dengan UX dengan K-nya anggota real, maka F aksen X-nya K-nya tinggal nggak diapa-apain ya. K-nya konstantanya itu ya udah dibiarin aja. Yang diturunkan itu adalah U aksennya. Terus kemudian untuk UX dikali dengan VX, kita bisa menggunakan rumus U aksen V gitu ya, ditambah dengan UV aksen. Gitu. Ya, kemudian Fx-nya sama dengan UX dibagi dengan Vx, maka F aksen X-nya itu sama dengan U aksen X dikali Vx dikurangi dengan UX V aksen X dibagi dengan Vx-nya kita wajibkan. Ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti kalau ya bagaimana gitu kan dapatnya dari ini ya nanti tinggal kita masukin aja ke tadi definisi limit, definisi turunan yang menggunakan limit tadi ya, tinggal kita masukin aja nanti hasilnya seperti ini. Tapi di sini nggak perlu ini ya, nggak perlu kita turunkan, nggak perlu kita buktikan ya. Nah, diasumsikan teman-teman semua sudah dapat. Nah, nanti di sini kita tinggal latihan soalnya aja ya. Ya. Oke, ini yang sifat-sifat dari turunannya ya. Nanti diingat-ingat nanti kita akan menggunakan ini gitu. Terus kemudian lompat ya. Oh, sorry, lompat-lompat. Ya, kemudian turunan dari fungsi-fungsi khusus di sini ya, E pangkat X gitu kan. Turunannya itu sama ya. E pangkat X kalau diturunkan ya sama E pangkat X gitu ya. Kalau diintegralkan ya juga sama ya. Kalau diapa-apain ternyata hasilnya sama. Kadang makanya bentuk eksponensial ini biasanya itu dijadikan motivasi-motivasi gitu ya. Mungkin sering dengar motivasi dari matematika gitu kan. Kalau diapa-apain ya tetap jadi dirinya sendiri gitu. Entah itu dapat masalah, entah itu dapat apa namanya kenikmatan, gitu kan. Tetap jadi dirinya sendiri. Kemudian fx-nya sama dengan a pangkat x dengan a-nya positif ya, maka nanti turunannya adalah a pangkat x dari ln a. Kemudian turunan dari ln x itu adalah super x. Ya, ln itu logaritma nature ya. Kemarin sudah dapat kan ya ln ya x. Kemudian a log x, maka turunannya adalah seper x dari ln a. Ya, kemudian fungsi turunan turunan dari fungsi trigonometri. Nah, ini juga nanti akan sering kepake ya. Sin x diturunkan cos x gitu ya. Cos x diturunkan min sin x gitu ya. Tan x, secant kuadrat x, secant x itu adalah secant x tan x, kosekan itu adalah min kosekan x dikali dengan kotangan x, dan kotangan x itu sama dengan min kosekan kuadrat x. Turunan dari fungsi inverse dari trigonometri ya. Arkes sin x atau biasanya disimbolkan dengan sin inverse x ya. Nah, nanti di sini ada banyak sekali ya arkes dari sin x,
maka f aksennya itu sama dengan 1/, dari akar 1 min X kuadrat. Dan seterusnya ya. Nanti di sini kita bisa langsung pakai aja apa namanya, turunan-turunan dari inverse ini. Ya, lanjut. Ini adalah aturan rantai, ya, aturan rantai. Diberikan F dan G itu terdiferensiasi jika Y-nya itu adalah FU, di mana U-nya itu sama dengan GX ya. Jadi GX-nya itu masuk di Fx ya. Hal ini kan sama aja dengan fungsi dari apa namanya ya? Yang masuk itu apa, lupa namanya, komposisi ya, komposisi fungsi. F bundaran Gx, maka turunan dari F bundaran Gx ya, atau Fgx itu adalah D per Dx-nya sama dengan fungsi Y-nya diturunkan terhadap Du ya, U-nya itu adalah Gx tadi. Jadi variabelnya itu adalah Gx. Kemudian dikali dengan turunan dari Gx-nya itu dibagi apa dibagi ya? Diturunkan terhadap X. Nah, seperti itu. Du dibagi dengan Gx. Ini kalau saya misalkan saya ilustrasikan F dari Gx seperti ini sama dengan misalkan Y-nya sama dengan Fgx ya, maka turunannya gitu ya, atau dy per dx-nya itu sama dengan turunan dari F aksen ya, tapi diturunkan terhadap U ini ya, F aksen kemudian dikali dengan G aksen X. Nah, seperti ini. Atau bisa kita tulis D dari F Gx diturunkan terhadap Gx-nya dikali dengan D dari Gx diturunkan terhadap X. Nah, seperti ini. Ya, itu aturan rantai ya. Misalkan saya kasih contoh aja ya, yang simpel-simpel gitu kan. X kuadrat min 1 dipangkatkan dengan 3. Nah, seperti ini. Ya, jadi di sini tuh termasuk fungsi komposisi ya. Di mana fx-nya itu sama dengan berapa? Fx-nya itu sama dengan x pangkat 3 ya. Ya kan? Suatu bilangan ini gitu ya, suatu fungsi ini dipangkatkan 3 gitu kan. Kemudian Gx-nya itu sama dengan yang ada di dalamnya ini, yaitu X kuadrat min 1. Gitu ya. Sehingga nanti turunan dari Y aksennya ini, ya, turunan dari Y-nya ini, ya, berarti kita turunkan yang luarnya dulu, ya. Yaitu pangkatnya tadi, kalau kita turunkan, itu adalah 3 dikali dengan X kuadrat min 1, dipangkatkan dengan 3-nya dikurangi dengan 1 ya, yaitu 2. Kemudian dikali dengan turunan yang ada di dalamnya ini. Nah, turunan yang ada di dalamnya ini itu adalah 2x. Nah, sehingga hasil turunannya adalah 6x dikali dengan x kuadrat min 1 di kuadrat. Ya, itu aturan rantai ya, seperti ini ya. Oke, nanti untuk contoh soalnya mungkin ada pasti diselipkan di beberapa ini ya, soal-soalnya ya. Oke, terus kemudian turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi berarti turunan pertama, terus kemudian hasilnya kita turunkan lagi dan seterusnya ya, sampai turunan ya bisa jadi turunan ke n gitu ya, sampai habis 0 gitu kan. Atau mungkin nanti kalau fungsinya sin sama cos kan nanti kan akan bolak-balik ke sin cos terus ya. Jadi seperti itu. Ini turunan tingkat tinggi itu tinggal kita turunkan hasil dari turunan sebelumnya. Ya, kemudian bentuk implisit ya, diferensiasi bentuk implisit. Ya. Jadi diberikan Y itu diasumsikan Y-nya ini adalah sebuah fungsi yang mengandung X. Nah, jadi nanti anggaplah Y itu adalah fungsi yang mengandung X. Jadi nanti turunan
D dari Y per DX itu bukan 0 ya. Y-nya itu bukan konstanta ya. Jadi Y-nya itu adalah sebuah fungsi yang mengandung X. Nah, cara apa namanya menurunkan bentuk implisit ini ya, jadi kedua ruas itu nanti tinggal kita turunkan terlebih dahulu ya, kita buat apa namanya D Y per DX-nya terlebih dahulu. Kemudian seperti biasa menggunakan basic aja, basic dari sifat derivatif itu sendiri untuk menentukan masing-masing dari ruas masing-masing ruas tadi ya. Kemudian kalau misalkan ada bentuk dy per dx-nya itu dijadikan satu di ruas kiri semua biasanya ya, di ruas kiri atau di ruas kanan ya, tapi biasanya dipindahkan ke ruas kiri semua. Nanti tinggal dy per dx-nya itu kita keluarkan. Nah, nanti dipindahkan yang bukan dy per dx-nya ke ruas kanan. Nah, jadi nanti supaya nanti bentuknya itu menjadi dy per dx sama dengan berapa. Ya, jadi seperti itu. Oke, mungkin untuk bisa lebih jelasnya kita coba soalnya ya, langsung aja ke bentuk soalnya aja ya. Oke. Nah, tapi di sini ternyata langsung ini ya, langsung menentukan turunan kedua, ya, turunan kedua dari fungsi ini. Oke. Oke, jadi untuk langkah yang pertama kita akan menentukan dy per dx terlebih dahulu, yaitu turunan pertamanya terlebih dahulu ya. Sesuai tadi yang sudah dituliskan sebelumnya, berarti langkah yang pertama itu kita harus menurunkan yang ruas kiri terlebih dahulu dan ruas kanan terlebih dahulu ya. Dengan cara kita turunkan seperti ini. D dari fungsinya adalah sin Y ditambah dengan cos X ditambah dengan X Y pangkat 3. Ini diturunkan terhadap X ya. Kemudian sama dengan kita turunkan D 0 per dx seperti ini. Ya, untuk yang ruas kanan ya hasilnya tetap 0 ya. Nah, sekarang tinggal menentukan yang ruas kiri ini sendiri ya. Oke. Saya tulis lagi di sini D dari sin Y plus cos X plus XY pangkat 3. Nah, dibagi dengan dx ini sama dengan 0. Seperti itu. Oke, kita tentukan dulu turunan dari sin Y. Nah, seperti ini. Kita turunkan biasa, turunan dari sin itu adalah cos ya, berarti cos Y. Kemudian dikali dengan turunan yang ada di dalamnya ini, yaitu Y, yaitu hasilnya adalah dy per dx ya. Jadi Y-nya ini nanti adalah sebuah fungsi yang mengandung X, maka harus kita tulis seperti ini ya, dy per dx. Kemudian kita tentukan turunan dari cos X, D dari cos X per dx, karena di sini variabelnya sudah X, diturunkan terhadap X, berarti tinggal langsung kita turunkan aja ya. Cos X itu adalah turunannya adalah min sin X gitu ya. Kemudian kalau kita kalikan dengan yang ada di dalamnya cos itu adalah X, turunan dari X itu adalah 1 ya. Makanya satunya ini nggak perlu kita tulis aja, hasilnya sama dengan min sin X. Kemudian kita hitung turunan dari X, Y pangkat 3 dibagi dengan dx-nya. Sama dengan turunannya ini kan berarti kita menggunakan aturan yang sebelumnya, sifat yang sebelumnya ya, yaitu U kali V sama dengan U aksen V
ditambah dengan V aksen U, gitu ya. Nah, di sini nanti U-nya itu adalah X, maka U aksennya sama dengan 1 ya. Kemudian V-nya itu adalah Y pangkat 3. Kalau kita turunkan V aksennya, ini kita turunkan menggunakan aturan rantai, yaitu 3Y kuadrat dikali dengan turunan dari Y-nya ya. Y-nya itu berarti DY per DX. Nah, sehingga kalau kita turunkan, ini U aksennya 1 dikali dengan V-nya itu adalah Y pangkat 3 ditambah dengan V aksennya itu adalah 3Y kuadrat dikali dengan DY per DX dikali dengan U-nya adalah X. Nah, seperti ini. Oke, ini kemudian bisa kita biar rapi aja ya. Y pangkat 3 ditambah dengan 3X Y kuadrat dikali dengan DY per DX. Nah, seperti ini. Oke. Setelah kita sudah menentukan satu-satu ini, tinggal kita gabung semua ya. Karena turunan dari masing-masing ini gitu kan. Ya berarti masing-masing kita turunkan gitu kan. Nanti kita jumlahkan. Oke, berarti D dari sin Y ditambah dengan cos X plus XY pangkat 3 diturunkan terhadap X ya. Ya walaupun simbolnya pembagian seperti ini, itu artinya ya ini diturunkan dengan terhadap X gitu ya. Ini sama dengan sin Y-nya, turunan sin Y-nya itu adalah cos Y dy per dx. Kemudian turunan dari cos X-nya itu adalah min sin X ya. Kemudian turunan dari X, Y pangkat 3. Itu tadi dapatnya ini ya. Berarti ditambah dengan 3XY kuadrat dikali dengan DY per DX ditambah dengan Y pangkat 3A. Ini kan nanti disama dengankan dengan 0. Oke. Nah, bentuk DY per DX-nya ini masing-masing sudah di ruas kiri semua ya. Sehingga nanti kita keluarkan DY per DX-nya. Berarti di sini coba saya rapikan dulu cos Y dikali DY per DX berarti ditambah dengan ya, ini tak dempetin dengan ini ya, biar ketemu DY DX-nya ya. Yaitu 3XY kuadrat ya, dikali dengan DY per DX. Kemudian min sin X. Oh ya, ini langsung tak pindah ruas aja ya kayaknya min sin X-nya ya. Ini sama dengan min sin X-nya saya pindahkan ke kanan, jadinya sin X, kemudian Y pangkat 3-nya saya pindahkan ke kanan, jadinya min Y pangkat 3, seperti itu. Oke, nah nanti DY per DX-nya ini saya keluarkan ya, kan menjadi bentuk DY per DX dikali dengan cos Y ditambah dengan 3XY kuadrat seperti ini. Oke, sama dengan sin X min Y pangkat 3. Oke ya, ini clear ya. Kemudian yang ini kita pindahkan ke kanan. Jadi bentuknya nanti adalah DY per DX sama dengan sin X min Y pangkat 3 dibagi dengan cos Y plus 3XY kuadrat. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?
nggak ada ya. Ini kita baru menemukan turunan pertamanya terlebih dahulu ya. Nah, untuk turunan yang kedua gitu kan, berarti kan kita harus menurunkan ini ya, menurunkan fungsi yang ini ya. Ini toh, kita turunkan ini kan. Nah, nah nanti turunan yang kedua dari fungsi ini itu kita menggunakan UX per VX ya. Nah, menggunakan UX per VX. Dimana tadi kalau kita lihat sifatnya UX dibagi dengan VX itu adalah U aksen X dikali dengan VX dikurangi dengan V aksen X dikali dengan UX-nya. Dibagi dengan VX dikuadratkan ya. Cuma nanti saya kasih clue-nya aja ya, soalnya nanti kalau ini kita turunkan itu kayak waktunya itu akan lama sekali ya. Jadi nanti kalian menentukan turunan yang atasnya dulu ya. D dari sin X min Y pangkat 3 ya. Ini kalau kita turunkan, turunan sin-nya itu kan berarti kan cos X ya. Dikurangi dengan berarti ini nanti 3Y kuadrat dikali dengan DY per DX gitu. Ini turunannya. Terus kemudian kita cari turunan yang bawahnya ya. Yaitu D dari cos Y plus 3XY kuadrat. Ya, kalau kita turunkan, turunan dari cos itu kan adalah sin min sin Y ya. Dikali dengan DY per DX. Kemudian ditambah dengan turunan dari 3XY kuadrat ya. Berarti kita menggunakan aturan U aksen V ditambah V aksen U gitu. Jadinya kan 3 dikali dengan Y kuadrat ditambah dengan 3X dikali dengan 2Y dikali dengan DY per. Ya, nanti yang ini kalian masukin ke sini. Nah, dimasukin ke sini semuanya. Setelah dimasukin nanti ya ini ketemu D, DY per DX. DX ini ya, nanti ketemu itu. Nanti yang ada DY per DX-nya itu kalian ubah menjadi ini. Nah, di sini kan masih ada bentuk DY per DX-nya ya. Nah, nanti DY per DX-nya itu nanti diubah menjadi ini. Yang bisa kecil dulu yang hampir mobilisasi bikin madaran sampai bisa membuktikan meteor ditambah banyak yang meritain kecil ya. Itu kartun apa ya? Kayaknya menarik ya kartunnya ya. Kalau ini Jepang permainan seharusnya Indonesia meniru ketika kemudian menjadi editor karena bukan bukti Sakura dosa Hiruzen yang lebih besar dari korupsi anak yatim. Sedosa-dosanya ya untuk kita tahu. Tapi saya penasaran ya tadi film-film apa ya? Ya. Kalau Hafiza ini ya berkenan menjelaskan ya. Oke, ini tidak perlu ini ya. Saya teruskan ya, nanti diteruskan oleh teman-teman semuanya. Jadi nanti biar kita itu bisa membahas semuanya ya. Nanti atau mungkin kalau misalkan ada waktu yang longgar, nanti di belakang kita lanjutkan untuk menyelesaikan ini. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu tentang menurunkan menggunakan implisit. Turun implisit. Tidak ada ya, teman-teman semua. Halo? Masih ini kan? Masih on semua.
Ya, kemudian ini yaitu G fungsinya itu fungsinya itu dua seperti ini ya. X itu sama dengan ft dan y sama dengan gt ya. X itu adalah fungsi yang mengandung t, y juga fungsi yang mengandung t ya. Nah, nanti untuk menentukan dy per dx-nya itu sama dengan dy per dt dibagi dengan dx per dt ya. Walaupun bentuknya, walaupun sebenarnya artinya itu ini bukan pembagian dy dibagi dengan dx gitu ya. Artinya itu dy per dx, tapi sifat-sifatnya itu ya mirip kayak pembagian biasa ya. Nah, jadinya dy per dt dibagi dengan dx per dt. Atau sama dengan f aksen t dibagi dengan g aksen t seperti itu. Nah, nanti kalau ada soal yang seperti ini ya diubah seperti ini ya. Menjadi dy per dt dibagi dengan dx per dt. Oke, kemudian bentuk tak tentu. Nah, jadi limit bentuk tak tentu itu kan ya tadi ya bentuk 0 per 0 gitu kan. Terus kemudian bentuk 0 pangkat 0. Terus apa lagi? Bentuk tak hingga per tak hingga gitu ya. Nah, yang pertama bentuk perkalian ya, bentuk tak tentu yang perkalian. Nah, jadi jika nanti jadi kalau fungsinya fx dikali dengan gx, yang satunya 0, yang satunya ini tak hingga gitu ya. Atau sebaliknya, nanti teman-teman semua bisa mengubahnya ke dalam bentuk f dibagi dengan seperg. Ya, f dibagi dengan seperg. Maka kan nanti f-nya kan f per seperg, ini kan sama aja dengan f-nya 0 dibagi dengan 1 dibagi tak hingga, itu kan hasilnya 0 ya. Nah, nanti kan balik lagi ke menuju 0 per 0 ya, atau bisa dibalik menjadi tak hingga, bentuk tak hingga juga boleh ya, sama ya. Tak hingga dibagi tak hingga. Nah, nanti limitnya ada kan kalau bentuknya 0 per 0 gitu kan, atau tak hingga per tak hingga. Oh ya, saya lupa ya. Dimulai dari sini ya, dimulai dari setelah UTS ini kalian bisa menggunakan aturan rumah sakit ya, aturan L hospital. Kalian bisa menggunakan itu. Aturan L hospital itu gimana bunyinya? Ya masing-masing dari pembilang sampai penyebutnya itu bisa kita turunkan ya. Kita turunkan sampai nanti nilai limitnya itu ada ya. Walaupun nanti kalian bisa menurunkan sebanyak 3 kali, 4 kali itu juga bisa memungkinkan ya. Kalau diturunkan pertama, diturunkan sekali, oh ternyata hasilnya masih 0 per 0 gitu kan. Nah, berarti limitnya masih harus kita kerjakan lagi kan. Nah, kita turunkan lagi, masih 0 per 0, kita turunkan lagi masih 0 per 0, sampai nanti turunan yang keberapa hasilnya tidak 0 per 0, nah maka itu nanti limitnya bentuknya seperti itu. Oke, mulai dari sini kalian sudah bisa menggunakan turunan. Ya. Ini nanti bentuk 0 kali tak hingga diubah menjadi bentuk 0 per 0 ya. Itu yang bentuk perkalian. Nah, sekarang bentuk pangkat. Nah, bentuk pangkat ini adalah 0 pangkat 0, kemudian tak hingga pangkat berapa tuh? Sini nggak kelihatan ya. Tulisan please move this window away from the certification. Ya, ini kayaknya 0 pangkat 0 ya. Tak hingga pangkat 0 ya ini ya. Oh iya, betul. Terus kemudian yang ini bentuk tipenya fx-nya 1, gx-nya itu plus minus hingga tipe 1 pangkat hingga seperti ini ya. Nah, nanti kalian bisa menggunakan mengerjakannya itu bisa menggunakan bentuk y sama dengan fx pangkat gx, itu kita bisa ubah menjadi len y sama dengan gx dikali dengan len fx ya. Jadi masing-masing ini kita lenkan. Fungsi ini juga kita lenkan gitu kan. Sehingga nanti len dari fx pangkat gx, gx-nya kan bisa ke depan ya. Berdasarkan aturan dari logaritma, nah maka nanti hasilnya seperti ini. Nanti kalian kerjakan ini ya, limit dari gx len fx ini kita kerjakan seperti biasa. Itu ya. Ya, oke, berarti langsung saja kita coba
untuk mengerjakan soal-soal lagi. Ini seperti biasa ya, saya selalu mengambil dari soal-soal tahun lalu. Ya, nanti teman-teman silakan soal-soal tahun-tahun yang sama gitu ya. Untuk yang pertama, ini soalnya AX secant X dikurangi dengan tan X ya. Ini kan masih ada ini. Diketahui A itu anggota dari bilangan real, sehingga limit dari ini AX secant X min tan X dibagi dengan AX pangkat 3 plus 8X pangkat 4 dikurangi dengan 10X pangkat 5 itu ada ya. Ada itu artinya berhingga. Berhingga itu ya berarti ada di bilangan real ya. Walaupun bentuknya berapa, misalkan 1 miliar lah, kita masih berhingga ya. Tentukan nilai limit di atas. Ya, jadi kita disuruh menentukan limit dari sini ya. Berarti mau nggak mau kita harus menentukan dulu nilai A-nya terlebih dahulu ya, sepertinya kita harus menentukan nilai A. Ya, langsung saja nomor 1 di sini. Limit X menuju 0 ya. AX secant X dikurang dengan tan X dibagi dengan AX pangkat 3 ditambah dengan 8X pangkat 4 dikurangi dengan 10X. 10X pangkat 5. Betul ya? Oke, ini bentuknya 0 per 0 ya, sepertinya ya. Ya kan? Ini kalau X-nya dikalikan 0 ya 0. Tan dimasukin 0 ya, sini 0 ya, berarti 0 kurangi 0, 0. Yang di bawah udah jelas 0 ya. 0 ditambah 0 dikurangi 0 ya. Ini bentuknya 0 per 0. Maka kita coba memanipulasi bentuk secant X dan tan X-nya terlebih dahulu ya. Karena bentuk secant X itu apa? Secant X itu kan adalah super cos X ya. Berarti secant AX secant X itu diubah menjadi AX per ya benar, AX per cos X. Kemudian tan X-nya itu kalau diubah menjadi sin X per cos X. Nah, dibagi dengan X pangkat 3 plus 8X pangkat 4 dikurangi dengan 10X pangkat 5. Ini limitnya X menuju 0. Oke, ini nanti bisa dijadiin satu ya. Jadi AX min sin X dibagi dengan cos X. Oke, karena di sini bentuknya sudah bentuk 0 per 0, berarti kita bisa menggunakan aturan L hospital tadi ya. Kita turunkan masing-masing yang atas sama yang bawah. Nah, sekarang yang saya turunkan yang atas terlebih dahulu. Jadi kita turunkan. Ini saya agak kurang konsisten ya. Kadang menggunakan D, kadang menggunakan aksen ya. Dan juga ya tinggal menyesuaikan aja ya. D dari 4X, kok 4 toh? Ini A ya. AX dikurangi dengan sin X dibagi dengan cos X terhadap X ini ya. Oke, kalau kita turunkan, oh berarti ini kalau turunan ini ya bisa kita menggunakan U per V ya. Panjang lagi nih. Jadi U-nya di sini ada U-nya adalah AX min sin X. Berarti turunan dari U-nya itu adalah A dikurangi dengan cos X ya. Oke, terus kemudian V-nya itu adalah cos X. Nah, maka nanti turunan dari cos X-nya adalah min sin X ya. Oke, bisa kita
turunkan yang ini berarti U aksen V-nya itu adalah A dikurangi dengan cos X dikali dengan V-nya adalah cos X. Kurang dengan V aksen U-nya berarti V aksennya adalah min sin X. Dikali dengan U-nya adalah AX min sin X. Oh ya, dibagi, jangan lupa ya, dibagi dengan V kuadrat. V-nya adalah cos, berarti cos X di. Ya, tinggal kita hitung. Kita sederhanakan aja ya. Kita sederhanakan di sini. Kita kalikan A min cos X dikali dengan cos X itu adalah A cos X min cos X kuadrat ya. Cos X kali cos X itu cos kuadrat X. Kemudian min ketemu min di sini jadinya plus ya. Plus sin X ya. Plus sin X dikali dengan AX ya berarti plus AX sin X. Kemudian plus ketemu min jadinya min sin kuadrat X. Nah, nanti min cos kuadrat X, min sin kuadrat X, kalau ketemu itu jadinya min 1 ya. Ya kan, berdasarkan identitas trigonometri, ini A cos X min plus ya. Ini min cos X-nya tak jadikan ke sana. X sin X ya, dikurang dengan sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X. Nanti ini sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X hasilnya 1. Ya, jadi A cos X ditambah dengan AX sin X dikurang dengan 1. Nah, ini yang bagian yang atas ya. Kalau bagian yang bawah, turunan dari AX pangkat 3 plus 8X pangkat 4 dikurangi dengan 10X pangkat 5. Ini sama dengan 3AX kuadrat ditambah dengan 32X pangkat 3 dikurang dengan 50X pangkat 4 ya. Oke, berarti nanti bentuknya limit X menuju 0. Hasilnya tadi turunan yang atas itu adalah A cos X plus AX sin X min 1 dibagi dengan 3AX kuadrat ditambah dengan 32X pangkat 3 dikurang 50X pangkat. Nah, kita cek lagi ya, apakah turunannya sudah masih bentuk 0/0 gitu kan. Yang bawah masih 0 ya, yang bawah karena dimasukin 0 dikuadratkan 0 dikali berapapun ya 0. Ini juga sama, ini 0, ini 0, ini 0 gitu ya. Nah, berarti bentuk yang bawah itu 0. Kemudian bentuk yang atas kalau kita masukin 0, ganti warna ya, kayaknya warna merah terus. A nanti dikali dengan cos 0 itu adalah 1 ditambah dengan A kali 0. Nah, ini udah ada pengali 0-nya berarti di sini 0 dikurang dengan 1. Oh, ternyata yang atas itu adalah A-1 dibagi dengan 0 ya. Oke, apakah bisa disimpulkan gitu ya? Limitnya itu tak hingga gitu ya. Enggak ya, karena tadi kan karena sudah di dimention di soal bahwa limitnya itu ada atau berhingga gitu kan. Berarti ini kasus ini harus bentuk 0/0 lagi ya. Yang atas 0, yang bawah juga 0 gitu kan. Nah, maka kita asumsikan yang atas itu 0 ya. Harus kita nolkan ya, bukan diasumsikan tapi harus kita buat yang atas itu 0 supaya menjadi bentuk 0/0. Nah, kalau yang atasnya 0 berarti kan A min 1-nya sama dengan 0. Ya, maka ketemu A-nya sama dengan 1 seperti itu. Oke, jadi tahap ini itu kita cuman mencari nilai A-nya aja ya. Kita menurunkan sekian gitu kan. Oke, ya.
Yang atas penyebutnya cos X kuadratnya belum ditulis. Oh ya, ini saya tambahkan di sini ya. Yang atas ini kan ada cos X dikuadratkan ya. Kan kalau kita bagi dengan ini jadinya cos kuadrat X-nya di bawah sini ya. Nah, seperti ini. Oke, terima kasih. Ya, ada yang mengingatkan gitu, cuman privat ya. Mungkin teman-teman semua tidak melihat itu ya. Ya, ini tadi yang bawah juga tetap 0 ya. Cos kuadrat dikali cos kuadrat 0 itu ya tetap 1 dikuadratkan kan 1 kan. 1 di sini dikali dengan 0 ya hasilnya 0 ya. Oke, yang bawah 0, yang atas juga 0. Nah, maka nanti haruslah A-1 satunya sama dengan 0, didapatkan A sama dengan 1 seperti itu. Oke, setelah itu ya udah berarti bentuk fungsinya itu sama dengan limit X menuju 0 dari apa? A-nya diganti dengan 1 ya, berarti X secant X dikurangi dengan tan X dibagi dengan X pangkat 3 ditambah dengan 8X pangkat 4 dikurangi dengan 5X pangkat 10. 5X pangkat 10 itu kebalik ya, harusnya 10 pangkat 5. Banyak yang baru masuk ya. Apakah pengumuman apa namanya tutorialnya jam ini ya? Ya, oke, jadi sudah bentuk seperti ini ya. Jadi nanti kita bisa tentukan nilai limitnya. Seperti biasa kayak tadi, kita ubah menjadi bentuk sekannya menjadi cos, tanya menjadi sin per cos ya. Kan nanti jadinya x min sin x per x gitu ya. Oke, dibagi dengan x pangkat 3 ditambah dengan 8x pangkat 4 min 10x pangkat 5. Atau enggak ini x-nya saya keluarkan aja nih. Ya, ini kan x pangkat 3, ini x pangkat 4, ini x pangkat 5 ya. Berarti nanti x-nya itu kita keluarkan yaitu sebanyak x pangkat 3. Sehingga nanti yang di sini sisanya tinggal 1. Kemudian ditambah dengan 8x ya. Kemudian dikurangi dengan 10x ku. Ya, bentuk yang ini limit x menuju 0 ya. Bentuk ini kalau kita bagikan jadinya ini loh. Limit x menuju 0 dari x min sin x dibagi dengan x pangkat 3 dikali dengan cos x dikali dengan 1 plus 8x min 10x kuadrat. Ya, kita pisah bentuk limitnya ini. Cara memisahnya itu ya x min sin x-nya itu kita bagi dengan x pangkat 3 aja ya. Nanti dikalikan, yang atas kan tinggal 1 dibagi dengan ini sisanya adalah cos x dikali dengan 1 plus 8x dikurang dengan 10x kuadrat. Oke ya, sampai sini aman ya. Nah, nanti di sini karena sifat limit kan nanti limitnya bisa satu-satu ya. Limitnya bisa ke sini, juga limitnya bisa ke sini juga kan. Jadinya kan sama dengan limit x menuju 0 x min sin x per x pangkat 3 dikali dengan limit x menuju 0 dari 1 per cos x 1 plus 8x min 10x kuadrat. Nanti kalau kita kerjakan yang ini kan bentuknya bukan 0 per 0 lagi ya udah ya.
Ini bisa kita langsung kerjakan, kita masukin nilai X-nya sama dengan 0. Ini kan jadinya kan 1 per cos 0 itu kan 1. Dikali dengan 1 ditambah 8 kali 0 ya 0. Dikurangi dengan 10 dikali 0 kuadrat ya 0. Maka nanti di sini hasilnya adalah 1 per 1 ya. Hasilnya 1 ya. Nah tinggal kita kerjakan yang ini. Yang limit X menuju 0, X min sin X per X pangkat 3. Nah, ini bisa kita turunkan ya. Bisa kita turunkan sebanyak berapa kali. Nah, biar X pangkat 3-nya ini habis gitu ya. Atau menjadi sebuah konstanta seperti itu. Kalau kita turunkan, atas diturunkan. Jadinya kan 1 min turunan dari sin itu adalah cos. Oke, dibagi dengan turunan dari X pangkat 3 itu adalah 3X kuadrat. Ya, kemudian di sini hasilnya 1 ya, berarti nggak usah kita tulis ya yang ini ya. Kita turunkan lagi. Oh, sorry. Sebelum diturunkan kita cek dulu apakah ini masih bentuknya 0 per 0 lagi enggak. 1 dikurangi dengan 1 gitu kan, jadinya kan 0. Yang bawah juga 0 ya, berarti kita turunkan lagi ya. Kalau kita turunkan turunan dari 1 itu 0 dikurangi dengan turunan dari cos X itu adalah min sin X. Dibagi dengan turunan dari 3X kuadrat adalah 6X ya. Nah, ini kan min ketemu min kan jadinya sin ya. Oke. Jadinya sin sehingga kalau kita turunkan lagi, oh ya ini hasilnya masih 0 per 0 lagi ya. Sin 0 itu 0, 6 dikali 0 ya 0 ya. Nah, kita turunkan satu kali lagi, turunan dari sin X itu adalah cos X. Nah, kemudian turunan dari 6X itu adalah 6. Nah, sehingga di sini sudah tidak bentuk 0 per 0 lagi, tinggal kita masukin nilai X-nya menuju 0 ya. Berarti kan sama aja dengan cos 0 dibagi dengan 6. Nilai dari cos 0 itu adalah 1 dibagi dengan 6. Berarti nanti nilai limitnya yang ini adalah 6. Oke ya. Ngomong terus. Sudah pada sarapan kan teman-teman semuanya ya? Kalau saya belum ya. Lanjut aja. Soalnya tadi mau sarapan gitu tapi ternyata laptop saya ketinggalan di kos ya. Jadi saya harus pulang dulu gitu. Nggak sempat sarapan, tadi udah beli nasi kuning ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Punya ternyata tinggal ini ya. Dan kita masih membahas ada berapa lagi yang bentuk aplikasinya ya. Apa? Kayaknya cukup ya. Oke, kemudian kita bisa mengerjakan yang ini dulu ya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mengerjakan bentuk ini ya. Sudah mengerjakan bentuk ini dulu ya, yaitu yang bentuk 1 plus fx dipangkatkan dengan gx, kan? Dimana nanti fx-nya limit fx-nya itu 0, limit gx-nya tak hingga, maka nanti kita bisa menggunakan teorema yang ini ya, yang kemarin sudah kita gunakan kan, fx limitnya dikali dengan gx-nya gitu kan. Nah, cuman fungsi-fungsi tertentu itu agak susah ya, agak susah apa namanya kalau kita memanipulasi gitu ya, salah satunya bentuk len gitu ya, karena kemarin ada yang tanya gitu kan, bentuk len ini gitu kan, untuk mengubah bentuk len itu memang agak susah. Nah, tapi kalau misalkan sekarang itu agak lebih mudah karena bisa kita turunkan gitu ya, bisa kita turunkan. Nah, nanti kan turunan dari len itu kan kita tahu ya, turunan dari len seperti apa gitu kan, itu lebih enak menggunakan turunan ya, kasus
untuk mengerjakan soal yang ini. Oke, kita langsung aja coba. Limit X menuju 1 ya. Dari 2 min X. Dipangkatkan ln dari X kuadrat min X kuadrat min 1. Soalnya seperti ini ya. Ya, tuh. Oke. Ini yang pertama kita ubah dulu. Oh, ini 1 dari kanan ya. Apa sama aja. Ini kita ubah menjadi 1 ditambah dengan 1 min X. Kemudian dipangkatkan dengan ln dari X kuadrat per X kuadrat min 1. Nah, oke. Nah, ini kan nanti 1 min X-nya itu adalah Fx-nya, sedangkan yang ini itu adalah Gx-nya. Oke, nah nanti kita cek dulu apakah limit X menuju 1-nya itu hasilnya 0, dan apakah limit X menuju 1 dari kanan, itu dari Gx-nya ini adalah tak hingga. Gitu ya. Limit X menuju 1 dari 1 min X. Ya. Ini 1. 1 dari kanan, 1 dari kanan. Ya, saya enggak salah. Kanan ya. Nah, ya ini hasilnya 0 ya. Ya, jadi ini limit dari fx-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita cek limit x menuju 1. Fungsinya itu adalah ln dari x kuadrat per x kuadrat min 1. Nah, ini sebagai gx-nya ya. Ini kalau kita masukin 1 kuadrat itu 1 dibagi dengan 1 kuadrat dikurangi 1 itu 1/0 ya. Nah, 1/0 ini kan bentuk 1/0 berarti kan ln dari tak hingga. Ya, fungsi ln tak hingga itu kan karena ln itu monoton naik, ya. Bentuk kurvanya itu selalu ke sana gitu ya. Maka semakin x-nya menuju tak hingga ke sana, ini juga nilai y-nya akan semakin tak hingga ya. Maka nanti ini juga hasilnya tak hingga. Nah, ini kan sudah bentuk limit fx-nya hasilnya 0, sedangkan limit dari gx-nya itu tak hingga. Nah, maka kita bisa menggunakan solusi dari ini, limit x menuju 1 dari 2 min x, jangan 2 min x ya, udah kita ubahkan tadi. Satu ditambah dengan 1 min x, nah, seperti ini, dipangkatkan dengan ln dari x kuadrat per x kuadrat min 1. Ini hasilnya adalah berdasarkan teorema yang kemarin ya, yaitu E dipangkatkan dengan limit X menuju 1, Fx dikali dengan Gx-nya, berarti kan 1 min X dikali dengan ln dari X kuadrat per X kuadrat min 1. Ya, ini solusinya adalah ini ya. Nah, tapi di sini kita harus mencari nilai limit dari yang pangkatnya ini tadi ya. Kita tinjau dulu limit x menuju 1 dari kanannya, itu 1 min x dikali dengan ln dari x kuadrat per x kuadrat min 1. Ini kalau kita masukin tadi kan ini 0, ini kali tak hingga ya. Nah, bentuk 0 kali tak hingga itu kan bentuk ini ya, indeterminate ya, atau bentuk tak tentu kan tadi kan. Nah, maka nanti harus kita ubah ya menjadi gx per fx kan. Kita ubahnya menjadi seperti ini. Limit x menuju 1, enaknya itu 1 min x-nya yang ke bawah ya. Soalnya nanti ln yang ke bawah itu nanti agak sedikit rumit ya. Makanya ini ln-nya itu tetap di atas. Nah, dibagi dengan 1 per 1 min x ya. Tadi seperti itu ya. Oke, nah nanti masing-masing bisa kita turunkan. Coba kita turunkan dulu ya.
Kita turunkan yang atas dulu. Ya, turunan dari yang atas saja kayaknya nggak susah ya. Turunan dari yang atasnya itu ini len kalau diturunkan jadinya seper ya. Seper dulu. Nah, seper dari yang di dalamnya yaitu x kuadrat per x kuadrat min 1. Nah, kemudian dikali ya, ini menggunakan aturan rantai ya. Dikali dengan turunan yang ada di dalamnya. Turunan yang ada di dalamnya itu berapa? Ya, kita cari lagi ya. Turunan dari x kuadrat per x kuadrat min 1. Berarti menggunakan U per V ya. Mana U-nya sama dengan x kuadrat, maka U aksennya sama dengan 2x. Kemudian V-nya sama dengan x kuadrat min 1, maka V aksennya sama dengan 2x. Sama-sama 2x. Oke, kemudian kita kalikan, berarti U aksen V, yaitu 2x dikali dengan x kuadrat min 1, dikurang dengan V aksen U, yaitu 2x dikali dengan U-nya adalah x kuadrat. Nah, seperti ini. Dibagi dengan V kuadrat, yaitu x kuadrat min 1 dikuadratkan. Seperti ini. Ya. Oke, kemudian nanti x kuadrat min 1-nya jadi ke atas ya. Ke atas ini. Kan nanti jadinya x kuadrat min 1 dikali dengan ini berapa nih? 2x kali x kuadrat min 1 ya. Oke, sementara tak tulis ini aja dulu deh. X kuadrat min 1 min 2x pangkat 3. Kali ini ya. Dibagi dengan x kuadrat. Kemudian dikali dengan x kuadrat min 1 dikuadrat. Seperti ini ya. Nanti di sini bisa kita coret-coret x kuadrat min 1-nya. Seperti ini. Ya. Udah ya kayaknya ya. Hasilnya ini ya. Oke. Ini bisa kita sederhanakan lagi nggak? Bisa ya kayaknya ya, kalau X-nya kita keluarkan ya. Oke, tapi nanti dulu deh. Sekarang kita kerjakan turunan dari 1 per 1 min X-nya. Ini kalau kita turunkan, berarti U-nya itu adalah 1, maka U aksennya sama dengan 0. V-nya sama dengan 1 min X, maka V aksennya sama dengan min 1 ya. Berarti U aksen V 0 dikali dengan V-nya 1 min X, 0 dikali berapapun hasilnya 0, kurangi dengan V aksennya itu adalah min 1 dikali dengan U-nya itu 1 ya, dibagi dengan 1 min X dikuadratkan. Nah, ini sama aja dengan 1 per 1 min X dikuadratkan. Lumayan ya. Jadi nanti bentuk Oke. Jadi nanti bentuk nilai limitnya berarti limit X menuju 1 dari kanan. Tadi turunan dari ln X kuadrat ini kan hasilnya adalah ini ya, yang ini ya. Yaitu 2X dikali dengan X kuadrat min 1. Kemudian dikurangi dengan 2X pangkat 3 ya. Kemudian dibagi dengan X kuadrat min X kuadrat dikali dengan X kuadrat min 1. Dikali dengan X kuadrat min 1. Nah, ini dibagi dengan tadi turunan dari 1/1 min X-nya itu adalah 1 per 1 min X-nya di kuadrat. Seperti ini. Ya.
Oke. Ini kalau kita masukin lagi, atau enggak bisa kita sederhanakan dulu ya. Kita coba sederhanakan dulu. Ini kalau X-nya kanan, ini kan nanti jadinya ke atas, ini ke sini ya. Jadinya kan 1 min X kuadrat, kemudian dikali mana lagi? Dikali 2X-nya keluar ya, 2X-nya keluar antara ini sama ini. Nah, jadinya 2X ini dikali dengan X kuadrat min 1 dikurangi dengan ini sisa tadi adalah X kuadrat ya. Kemudian dibagi dengan X kuadrat dikali dengan X kuadrat min 1. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Ini nanti X-nya bisa kita coret-coret ya. Ini X kuadrat dikurangi dengan X kuadrat, itu juga sama. Terus kemudian di sini berarti sisanya ini adalah min 1 dikali dengan 2, berarti min 2, 1 min X kuadrat dibagi dengan, ya lupa ya, limit X menuju 1, limit X menuju 1 ya. Kemudian dibagi dengan X dikali dengan X kuadrat min 1, kalau kita pecah menjadi X plus 1 dikali dengan X min 1 ya. Oke, kemudian ini 1 min X kalau dikuadratkan jadi X min 1 ya, X min 1 dikuadratkan ya, sama aja ya. Maka nanti X min 1-nya bisa kita coret salah satu ini. Nah, seperti ini ya. Oke, sehingga kalau kita masukin nilai limitnya, kalau kita masukin X min 1, ini 1 dikurangi 1, ini 0 nih yang atas nih. Yang atas 0 dikali min 2, itu hasilnya 0. Yang bawah itu hasilnya adalah 1 dikali dengan 1 ditambah 1 itu 2. Nah, jadi hasilnya adalah 0 per 2. Maka limit dari ini tuh hasilnya adalah 0 ya. Maka kita dapatkan limit dari yang awal tadi, yaitu limit X menuju 1 dari 1 plus 1 min X dipangkatkan dengan ln dari X kuadrat per X kuadrat min 1. Ini kan sama aja dengan E dipangkatkan dengan 0 ya. Nah, maka nanti hasilnya di sini adalah 1 ya. Jadi E dipangkatkan 0 hasilnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini sorry ya, ini harusnya jadinya X min 1 ya. Ini X min 1 karena tadi sudah kita balik. Halo? Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman semuanya? Belum, Kak. Belum ya, sebentar ya. Oke. Kita langsung lanjut ke bagian aplikasi dari turunan ya. Aplikasi dari turunan. Kurang lebih kalau di soal tahun lalu itu keluar yang ini ya. Nah, tapi mungkin sedikit saya review. Jadi dalam menentukan nilai maksimum atau nilai minimum ya, itu kan kita bisa menggunakan turunan ya. Turunan itu untuk menentukan nilai maksimum dan minimum itu adalah turunan yang pertama ya. Kita tentukan nilai stasionernya dulu ya biasanya ya. Nanti ini sebenarnya lebih dalamnya lagi itu adalah nanti setelah ini gitu ya. Tapi karena di sini sudah muncul sudah apa namanya tentang aplikasinya ini, berarti nanti kita cara menentukan maksimum atau minimumnya
itu kita turunkan fungsinya, ya makanya nanti dari soal cerita ini itu kita buat dulu fx-nya atau fungsinya, nanti kita turunkan f aksen x-nya, kemudian kita sama dengan 0. Maka nanti kita ketemu nilai x ya. X di sini adalah nilai stasioner ya, biasanya disebut dengan stasioner. Nilai x yang menyebabkan fungsinya ini maksimum atau minimum ya. Kalau misalkan nanti x-nya ada 2, nah berarti nanti kalau semuanya kita masukkan ke fungsi fx-nya, mana yang maksimum, mana yang minimum ya. Maksimum itu nilai yang besar, minimum itu adalah nilai yang kecil, seperti itu. Ya, itu nanti dalam menentukan nilai stasioner. Nanti ada istilahnya titik kritis ya. Titik kritis itu adalah nilai stasioner, kemudian juga ada titik ujungnya, kemudian ada titik singularnya ya. Tapi untuk aplikasi ini kita akan menggunakan nilai stasioner, yaitu turunan pertama itu kita sama dengan 0 ya. Oke. Di sini kok udah selesai ternyata ya. Kalau boleh tahu selanjutnya itu jam berapa? Tutorial selanjutnya. Jam 10, Kak. Jam 10 ya. Ya ternyata saya sampai jam 9.40 ya. Nah, tapi nggak apa-apa ya, saya lanjutkan sedikit ya. Ini tanggung aja ya. Jadi akan dibuat jendela berbentuk trapesium ya. Jadi jendela bentuknya trapesium kayak gini kan. Nah, saya juga kurang tahu di mana ya rumah yang bentuknya jendela trapesium seperti ini. Di mana sisi yang miringnya itu panjangnya akar 6 ya. Ini juga akar 6. Terus kemudian salah satu sisinya itu panjangnya adalah 1. Nah, di sini 1 ya. Salah satu sisinya. Maka kita disuruh menentukan panjang sisi yang lain ya. Kita bisa kita menentukan panjang sisi yang lain agar luas jendelanya maksimum ya. Berarti kan kita harus menentukan fungsi luas ya. Fungsi luas dari trapesium itu kan adalah berapa? Setengah kali tinggi dikali dengan alas ditambah dengan atap ya. Gitu kan? Alas ditambah dengan atap. Nah, maka nanti kita tentukan tingginya terlebih dahulu. Ini. Ya. Berarti kan ini panjangnya 1 ya. Nah, yang ini itu kita misalkan ini X, ini X. Maka nanti kita akan menentukan nilai X-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk panjang tingginya ya, untuk menentukan tingginya ini kalian bisa menggunakan aturan ini, apa namanya? Pitagoras ya. Pitagoras yaitu akar dari sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi yang lainnya dikuadratkan, yaitu X kuadrat gitu kan. Jadi ini adalah sebagai tingginya. Kemudian ya udah, tinggal kita masukin aja ya. L sama dengan setengah dikali dengan tingginya itu adalah akar dari 6 min X kuadrat dikali dengan A plus B. A plus B itu berarti 1 ditambah dengan panjang yang bawah ini kan berarti 1 ditambah dengan 2X ya. Nah, seperti ini kan. Jadi sama aja dengan setengah kali akar 6 min X kuadrat. Ini 1 tambah 1, 2. 2-nya nanti kita keluarkan. Nah, jadinya 1 plus X. Sehingga nanti 2 bisa kita coret dengan setengah. Oke, nanti ketemu L sama dengan akar dari 6 min X kuadrat dikali dengan 1 plus X ya. Nah, maka dari itu kita sudah menemukan fungsi luasnya. Nah, untuk memaksimumkan fungsi luasnya, berarti kita harus menentukan nilai X-nya tadi ya, yaitu dengan cara menurunkan L 1 kali, kemudian nanti kita sama dengankan 0. Seperti itu. Nah, sini nanti kita sama dengankan. Ya, tapi clue-nya kurang lebih sampai sini aja dulu ya. Nanti selanjutnya teman-teman bisa mencari turunan dari ini sama ini gitu ya. Ini dikali ini kan nanti menggunakan U kali V.
Kita turunkan, nanti kita ketemu nilai X-nya. Nah, nanti untuk menentukan panjang ini berarti tinggal kita jumlahkan 1 ditambah dengan X ditambah dengan X ya, kalau sudah menemukan nilai X. Ya, jadi mungkin sampai sini saja dulu ya, karena ternyata waktunya sudah ini ya, saya kira itu masih sampai pukul 10, jadi makanya tadi saya lanjutkan dulu ya. Tapi karena waktunya sudah selesai, maka saya cukupkan dulu ya. Oke, jadi cukup sampai sini dulu. Nanti mudah-mudahan untuk pertemuan yang keempat kita bisa offline ya, jadi bisa lebih enak interaksinya. Ya, sama-sama ya. Kalau gitu cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang Waalaikumsalam. Oke, sama-sama. Ya, saya tutup dari sini ya.